Halo, Halo, bentar. Nia. Hai, Akhirnya kita apa bisa ketemu kabar? lagi ya. Luar biasa. Gimana kabarmu, Nia? Baik, baik. Sehat-sehat? Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di acara Impactful Talk. Impactful Talk ini adalah program rutinitas dari GCI East Java setiap Rabu dan Kamis. Dan di sore-sore seperti ini kita berbincang-bincang dan sharing pengalaman tentang bisnis bersama JCs yang ada di GCI East Java. Dan kali ini, sore ini kita kedatangan tamu spesial yang bernama Nicholas Sunor. Tepuk tangan Hai, virtual. halo semuanya. Tepuk tangan dulu. Ya, virtual. Yang belum tahu dan belum kenal Nicholas Nur ini adalah dia owner dari PT Boge Kanal Indonesia yang bergerak di bidang distribusi dan juga mendapat kepercayaan mendistribusikan produk-produk top brand fast moving consumer goods seperti Garuda Food, terus ada Arta Boga, UBM, terus Arira dan juga Otsuka. Dan juga sekarang beliau juga berbisnis retail modern seperti supermarket di Flores NTT. Wow. Yes. Kok Nicholas sih sebenarnya tinggal di sini atau di mana nih? Kok bisnisnya di Flores? Oke, Marta. Gini, saya nih awalnya sih usaha di Flores itu karena kita punya keluarga besar itu kan semuanya ada di Flores. Tepatnya di Flores Timur, Larantuka. Jadi kalau teman-teman tahu Larantuka itu posisinya itu di ujung timur Pulau Flores. Ya. Jadi kalau ujung barat tuh ada Ruteng, ada Bajo, semakin ke tengah kan ada Ende, Maumere. Nah, saya yang ujung timur, Flores. Nah, kebetulan saya juga bener rata-rata dapat kepercayaan nih dari beberapa prinsipal untuk megang-megang brand-brand seperti yang bisa teman-teman makan ya. Ada Tenggo itu produknya Arta Boga, Tenggo, UC 1000, Fulo, Baterai ABC, sikat gigi, formula, itu semua saya yang handle untuk area Flores Timur. Nah, berikutnya saya juga megang kacang Garuda, Coklatos, terus Pilus-Pilus, Rosta, itu juga saya yang handle. Mungkin juga teman-teman familiar dengan keripik singkong Pusuka, ya itu juga saya yang handle. Untuk area itu ya, area Larantuka. Jadi saya kebetulan juga menghandle beberapa item tersebut untuk distribusi di area-area yang itu yang saya miliki. Terus seiring jalannya waktu, saya juga berbisnis retail. Saya bikin supermarket. Nah, letaknya tuh di pulau seberangnya Larantuka. Jadi di Pulau Adanara namanya. Adanara ini pulau kecil yang juga jarang orang dengar ya. Jadi ini pulau kecil, kotanya kecil, banyak orang nanya, Niko, udah ada listrik belum? Udah ada air belum? Jadi saking orang-orang jarang dengar ya. Orang-orang sampai penasaran tuh, jalannya sudah rata belum? Sudah di hotmix belum? Listriknya sering mati-mati ya, ataupun biasanya bener loh ini. Kadang saya tuh enggak sih, jadi kota saya ini tidak terlalu sekampung itu ya, tapi memang benar, kita memang ketinggalan. Mall belum ada, segala macam belum ada. Cuma sekarang semakin ke sini, kita semakin maju itu. Nah, saya juga jadi supermarket pertama yang ada di uh, Adonara di pulau kecil itu. Begitu. Halo Bu Kevin, welcome. Begitu nih Marta. Jadi Wow, keren. penjelasan saya seperti itu ya. Nah, apalagi yang saya mau sharing ya. Jadi Halo. Koko berarti udah di Surabaya itu netap berapa lama? saya dari kecil Surabaya, lahir Surabaya, SD Oh, Surabaya, SMP Surabaya, kuliah Surabaya. Saya baru berbisnis itu around 8-9 tahun lalu ya. Saya berbisnis distribusi ini. Awalnya saya juga main trading, main beras gitu, main jual beli beras ke Flores. Terus saya lihat peluang bahwa belum ada perusahaan distributor profesional ya yang handle distribusi secara profesional. Yang ada itu toko-toko grosir yang juga nyambi jadi distributor. Tapi yang murni distributor belum ada. Nah, jadi saya lihat peluang seperti itu, saya baru ambil gitu, Marta. Nah, ternyata benar setelah saya memutuskan untuk berbisnis distribusi secara profesional, baru banyak tawaran masuk ke saya untuk, ayo Pak Niko bantu saya handle produk ini, produk itu, produk ini, produk itu. Jadi ya
apa ya, sejalan lah dengan visi saya gitu, Marta. Halo LB. Berarti bisnis yang ada di NTT sana udah 8 tahun. Sama yang supermarket itu 8 juga? tahunan, betul, 8 tahun. Oh, Yang supermarket baru 3 tahun, Marta. Oh. Iya, baru 3 tahun. Supermarket pertama modern di sana. Jadi kita sudah pakai komputerisasi, terus sudah pakai SDM yang profesional, sudah ada bagian purchasing, ada divisi, pokoknya pro lah, sudah hitungannya sudah cukup profesional untuk area saya begitu. Di tahun berapa kok kalau berbisnis seperti itu kan kok tinggal di Surabaya. Terus di tahun keberapa Betul. kok ngelepas bisnis itu sendiri gitu? Kayak nggak usah di-handle sama koko sendiri gitu. Itu pertanyaan bagus loh, Marta. Jadi banyak yang penasaran juga nih. Niko, kamu kok bisa sih tinggal usaha kamu? Sebenarnya saya itu nggak tinggal, Marta. Saya itu cuma kebetulan bisa bikin sistem manajemen, ya, yang dimana saya bisa menaruh orang the right man in the right place pada tempatnya, sesuai orang yang benar pada posisi yang benar. Terus saya juga investasi di software yang bagus. Saya juga disiplin sama SOP. Nah, jadi saya cukup pede untuk meninggal usaha saya. Walaupun pada dasarnya HP ini 24 hour nggak pernah berhenti untuk kontak saya punya tim gitu loh. Karena saya memang dasarnya untuk terlibat langsung dalam usaha saya gitu. Jadi saya memilih, memang ini pilihan saya agar saya juga bisa punya quality time dengan tim saya, punya quality time juga dengan keluarga saya. Jadi saya harus membuat bisnis saya ini bisa semi autopilot ya, bukan autopilot beneran ya, masih semi autopilot gitu. Tadi Marta nanya sudah berapa tahun kayak gini nih. Saya tuh baru pede ninggal ini, baru pede itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Baru pede ya, baru pede. Dulunya belum seberani ini gitu. Begitu. Halo Andre. 3 tahun yang lalu berarti. Wow, keren. Ya. Tadi aku ke distract sama Ko JT ini suruh TikTok loh. Gimana sih Ko sama Koko ya? Oke. Terus kita tahu dan semua orang tuh banyak ngomong kalau NTT itu daerah yang tertinggal gitu. Seperti Koko tadi bilang, betul. Apa listriknya mati-mati apa enggak kayak gitu kan? Nah, betul. apa tuh berbisnis di daerah yang tertinggal gitu? Ya, betul. Thank you Marta pertanyaannya. Ya, betul. Jadi memang stereotipnya itu memang kalau daerah saya itu memang orang banyak bilang kan daerah provinsi yang tertinggal gitu ya. Itu memang faktanya seperti itu. Kita termasuk 4 provinsi yang terbawah dari banyak provinsi, dari semua provinsi gitu. Nah, itu menjadikan tantangan tersendiri bagi saya. Dan banyak orang bilang bahwa penting adalah SDM. Betul. SDM itu adalah aset bagi setiap perusahaan. Pertanyaannya gini kan, bagaimana caranya saya tuh bisa menghadapi tantangan ini gitu, menghadapi tantangan seperti ini ya, kita nggak ngomong seperti ini, kita tahu maksudnya gimana ya, untuk bisa menjadi tenaga kerja yang profesional. Nah, itu memang perlu waktu, Marta. Saya satu, kalau saya memilih orang karyawan, saya tuh hanya satu yang saya pegang, yaitu orangnya ini mau punya semangat belajar. Tuh. Karena apa? Karena untuk mencari pekerja-pekerja yang sesuai dengan bidangnya, contoh ya, saya butuh nih akuntan, saya cari orang S1 akuntansi di NTT, itu setengah mati, bener kan? Saya mau cari, bener, itu bener banget, susah banget. Kenapa? Karena rata-rata SDM yang saya punya itu maksimal D3 itu, SMA D3, S1 tuh nggak mau jadi karyawan, maunya apa? Mungkin jadi dosen, bener-bener susah nyarinya. Kalau ada pun sangat jarang. Jadi yang kita pilih apa? Kita pilih mereka-mereka yang benar-benar punya jiwa fighting itu, yang mau bertarung, yang mau berjuang, mau belajar. Nah, baru saya akan bikin alurnya dari dia, mulai dia seleksi, wawancara, terus pelatihan, itu baru saya tentuin. Nah, saya setting sehingga nanti ketika mereka di lapangan sudah siap. Saya bahkan bikin modul-modulnya, bagaimana kamu tuh jika ditolak, kamu ketika ketemu, ini ngomong salesman ya, apa ya, saya bikin modul-modulnya untuk menghadapi perayaan, saya bikin simulasi, ayo kita simulasi yuk, jika gini bagaimana, jika itu bagaimana. Jadi
dia ini sudah siap untuk di lapangan gitu loh. Banyak orang-orang saya SDM Flores itu orang-orang yang identik dengan orang-orang yang emosional ya kan, bisa gitu kan, emosi itu orang emosi ya, apa identik dan kasar, tapi enggak, sebenarnya orang-orang kita itu bukan orang-orang yang kasar, enggak gitu juga gitu. Orang-orang kita ini, orang Flores ini adalah orang-orang yang semangat dulu, yang semangat, betul-betul semangat. Cuma mereka tuh bingung caranya untuk menyampaikan perasaannya itu loh nih ya. Nah, kalau kita bisa mengontrol mereka punya emosi, kita bisa kendalikan, kita bisa tiap hari kita kasih masukan tentang pembentukan karakter, mindset, itu SDM kita dimanapun pasti baik. Ya itu, paham. Yang berikutnya juga sama sih, baik di Surabaya, Jakarta, kota besar manapun, itu juga sama-sama memiliki tantangan dalam SDM dengan level yang beda-beda ya, benar ya. Saya kan kalau misalnya di NTT itu tantangannya begini, Surabaya tantangannya begitu. Jadi setiap SDM itu punya tantangan masing-masing. Nah, kalau dari saya tantangannya adalah membentuk manusia SDM ini yang niat belajar ini, yang punya semangat ini, kita arahkan, kita bina, kita bimbing agar mereka ini bisa menjadi orang yang lebih baik. Boleh sharing nggak yang pas Koko cari kayak pegawai di sana itu gimana? Berapa lama? Terus gimana susahnya? Saya itu terus terang ya, cari karyawan tuh nggak terlalu susah di tempat saya. Kenapa? Karena kan kalau kerja di Boge itu orang-orang tuh bukan sombong ya, mereka cukup bangga gitu loh. Mereka cukup bangga. Iya betul. Mereka tuh ada rasa bangga, pride untuk kerja di tempat saya. Dia saya buka lowongan, saya tinggal print banner, taruh di kantor saya, buka lowongan dari kasir, dari salesman, driver. Nggak lama banyak yang daftar ke tempat saya, kirim lamaran segala macam. Memang itu adalah kelebihan saya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada gini Marta, kita ini satu-satunya perusahaan distribusi yang profesional, yang murni distributor, bukan toko grosir, bukan itu. Yang kedua, saya juga murni perusahaan supermarket satu-satunya. Jadi orang-orang merasa, wah keren ya aku jadi kasirnya Bogemart, wah keren ya aku jadi SPG-nya Bogemart. Jadi mereka tuh, saya nggak terlalu susah nyari SPG. Yang susah, nyari karyawan saya. Yang susah itu adalah cara melatihnya itu yang susah. Tapi pasti bisa. Bener Marta, saya cerita sedikit ya, bentar, ini lucu nih. Jadi kalau saya boleh cerita, saking waktu saya menggunakan kasir, kan biasanya kalau di daerah saya nih ya, toko-toko yang jaga bosnya sendiri. Baru kali ini loh, ada supermarket yang jaga bukan bosnya, yang jaga itu adalah karyawan loh. Niko, kamu gila ya, berani banget. Loh, enggak, bukan berani, saya bukan berani sama manusianya, tapi karena saya tuh sudah create sistem yang bisa menjaga, bisa melindungi, dan juga bisa mengembangkan pribadi masing-masing. Itu doang sih, Marta. Kayak kalau misalnya ada karyawan masuk ya, udah resmi jadi karyawannya Koko gitu, itu ada trainingnya berapa lama atau memang dikasih modul aja gitu? Seperti biasa ya Marta, kita kan waktu saya dari awal Marta ya, saya ini bikin pertanyaan tuh aneh-aneh gitu loh. Aneh-aneh gini, contoh gampang-gampang ini. Saya ini kan pengen tahu karakternya dia kan. Kalau soal pendidikannya kan saya nggak nomor sekian. Karena saya pengen tahu dia punya kemampuan dia berpikir, kemampuan dia punya komunikasi, kemampuan dia untuk mau beradaptasi. Saya bikin tes kuesioner itu loh. Tes kuesioner yang isinya itu pertanyaannya aneh-aneh. Contoh gini loh. Contoh ya Mata, contoh toh. 1 kilo besi sama 1 kilo kapas. Mana yang lebih berat? Okay. Sebenarnya kan sama kan? Karena sama 1 kilo kan. Tapi banyak kita ini gara-gara saking tegangnya ya untuk ngisi jawaban loh. Jawabannya apa? 1 kilo besi. Pasti begitu gitu loh. Nah, tapi begitu saya tanyain loh, kenapa kok kamu jawab 1 kilo besi? Saya tanya dia. Saya gali-gali gitu. Dia bilang, "Aduh, Pak, sebenarnya saya tuh juga bingung Mbak, karena harusnya kan sama Pak ya. Sama, kamu kenapa kok tegang? Terus saya ceritain, ya Pak, karena dulu Pak sama gini. Oh, yang penting kamu tahu, yang penting dia tahu jujurnya di mana, salahnya di mana, baru saya tuh yakin bahwa dia ini, oh ini orang yang benar itu loh. Berikutnya tadi mau tanya apa dia? Oh ya, kita selalu pakai terapan gini. 3 bulan pertama itu kita masih training Marta. Nah, kita training mereka apa masih dalam tahap PDKT lah, ya tahap PDKT. Saya mau kenal kamu mau kenal saya. Nah, dalam 3 bulan ini saya bisa menilai, oh saya cocok gak ya sama si Anthony gitu loh. Demikian juga dengan mereka juga bisa melihat ke saya, aku cocok gak ya kerja di sini ya, cocok gak ya sama bosnya ya. Jadi tahap-tahap saling kenalan dulu ya. Nah, 3 bulan ini itu sangat menentukan bagi saya. Saya tahu dia ini suka terlambat, suka bohong, ataupun ternyata rajin banget, perfeksionis, segala macam. Nah, 3 bulan ini itu saya akan tempa mereka kayak ospek gitu loh, kayak bener-bener di sebuah sistem yang harus memaksa mereka untuk jadi mengikuti ritme yang Boge punya. Nah, seringkali 3 bulan ini itu yang fase-fase yang paling berat bagi mereka. Banyak juga yang kena seleksi alam. Nah, tapi setelah masuk bulan 4, bulan 5, bulan 6, nah itu sudah enak mereka ikut polanya kita. Dan juga nggak sedikit juga loh Marta, nggak sedikit juga mereka ini ternyata juga nggak cocok sama saya.
gitu loh. Mungkin gara-gara aturannya yang apa ya, aturannya yang terlalu kaku lah. Karena memang aturan tuh harus dibikin kaku gitu loh. Kalau nggak kaku nanti nggak bisa kita nggak bisa mudah untuk kendalikan. Nah, mereka ini kan kebiasaan apa ya, di rumah mereka ini kan orang bilang karena dewek gitu loh. Ya, sekarang ini kalau mereka masuk di perusahaan saya ikuti aturan, banyak juga yang nggak sanggup gitu, Marta. Oh wow, seru juga ya. Ya lumayan, Marta, ini memang tantangan sih, struggling saya di sana sih, di SDM. Iya, iya. Terus, Ko Niko, ada nggak sih Ya. motivasi dalam bisnis? Ada nggak sosok yang menginspirasi Koko jadi pebisnis seperti sekarang? Yang motivasi saya dalam bisnis tuh sebenarnya tuh ketika saya tuh dibogein ya, Marta ya. Sebelumnya saya ini ikut-ikutan tren juga sih. Orang-orang ini kan berwirausaha rame-rame ya. Saya itu juga ada minat sebenarnya. Tapi bukan motivasi yang begitu kuat loh ya, belum menjadi goal saya yang begitu mendorong saya untuk saya tuh bisa jadi kayak sekarang, bukan. Tapi ketika saya lihat saya ini membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang dulunya tuh nggak bisa dipercaya orang gitu loh, orang yang dulu nggak bisa megang laptop, orang nggak bisa mengendalikan komputer, saya bisa latih mereka, terus mereka jadi pinter, mereka jadi berhasil memberikan berkat bagi keluarganya. Itu saya langsung langsung jadi motivasi saya, Marta, itu. Karena waktu mereka itu bilang, Pak Niko, terima kasih Pak ya, Pak, saya sekarang sudah bisa akuntansi. Saya harap Pak Niko, Pak, saya yang dulunya nggak punya motor, sekarang naik motor. Itu yang menggerakkan saya, Marta, sampai hari ini. Karena dulu saya cuma sama kayak anak muda lainnya ya, saya tuh murni berwirausaha tuh mau cari duit. Bener-bener maunya tuh rakus dengan uang gitu loh. Tapi sambil jalan, iya cuan-cuan. Tapi sambil jalan, motivasi akan uang tuh jadinya kesekian gitu. Yang benar-benar bisa membuat saya tuh bangkit dari ranjang untuk bekerja itu ternyata bukan uang gitu loh. Dan saya rasa teman-teman di JCI juga sama gitu loh. Ya kenapa kok mereka ini, teman JCI ini mau untuk ikut komunitas, mau untuk terus belajar, ya gara-gara saya yakin motivasi mereka berbisnis itu bukan cuma uang gitu loh. Ada hal yang something bigger daripada money gitu loh. Berikutnya apa yang membuat saya ini, siapa mentor saya? Itu papa saya. Papa saya ini yang mentor saya, yang benar-benar jadi panutan saya. Kenapa kok begitu? Karena selagi kita berbisnis dari nol ya, ini bisnis dari nol, ya tentu saja tuh nggak ada hal yang mudah. Semua serba susah, dari permodalan. Kita ini nggak punya gudang. Awalnya ya, kita nggak punya gudang, sama-sama nggak ngerti caranya rekrut orang. Oh iya, saya ini bisnis sama papa saya, berdua sama-sama mulai dari nol. Gitu. Jadi benar-benar ayo Pak, bareng-bareng kita bisnis dari nol, dari nggak ada apa-apa, kita bangun bareng-bareng. Jadi serunya di sana gitu, Marta. Itu benar-benar kita tuh cari tantangannya banyak banget. Tapi cara papa saya untuk handling masalah, itu super keren menurut saya. Jadi caranya kita dapatin modal, caranya kita dapatin trust dari prinsipal, dari pabrik untuk megang barangnya, itu benar-benar sebuah keteladanan bagi saya ya. Gitu loh. Saya kemarin sempat dapat penawaran gitu loh, untuk masukin barang tertentu ya. Barang tertentu itu bukan berarti ilegal, bukan legal, cuma tidak sesuai dengan prinsip saya gitu loh. Nah, itu juga akhirnya papa saya bilang, Niko, kalau memang nggak sesuai sama hati kamu untuk masarin barang ini, ya sudah nggak usah masarin. Kita masarin yang kita yakin sejalan dengan nilai-nilai yang Boge punya, yang perusahaan saya punya. Nah, gitu. Jadi kita berusaha untuk jadi perusahaan yang menjaga benar-benar prinsip dan nilai kita sih. Walaupun banyak sekali godaan-godaan yang ada. Begitu. Wow. Menginspirasi banget loh. Mentor saya. Ya, jadi bukan seorang pebisnis tuh ya uang juga butuh ya kan, tapi ada something different yang bikin kita terus berbisnis gitu kan ya. Wow. Ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh loh ya di chat di kolom komen. Ayo boleh tanya-tanya, silakan, monggo. Mari. Apa nih? Jadi kalau emang kemampuan besar nggak ada salahnya untuk ambil kesempatan rakus. Iya. Benar, ya, betul. disesuaikan dengan kapasitas. Yes. Oh, oke. Nah, aku Bu Alfian juga suka duka. Bu Alfian juga salah satu. Ini silakan ya. Aku dulu deh. Nggak, Bu Alfian juga salah satu sesama pemain distribusi ya. Jadi memang mengerti lah bahwa memang distributor ini selalu banyak tuntutan ya dari pabrik, mintanya begini begitu, targetnya juga selalu naik tiap bulan.
tiap tahun selalu naik terus. Nah, kita sebagai distributor nih harus pintar adaptasi. Bener Pak Alfian tadi ngomong, Bro Alfian bilang betul. Kita nih, kalau ada peluang, itu sebisa mungkin kita ambil. Karena belum tentu tahun depan ataupun besok, itu peluang itu masih ada gitu loh. Benar. Oke, thank you Bro Alfian. Niko, oh ya, ini Marta juga mau tanya sih, kan sekarang ada pandemi corona gitu, gimana sekarang bisnisnya di sana? Ya bener, pandemi corona. Banyak orang bilang kalau bisnisnya saya ini termasuk potensial winner ya. Jadi kategori yang tidak terlalu berdampak negatif ya, tidak terlalu berdampak negatif. Karena kan saya kan bisnis kebutuhan. Next ya aku. Ya oke. Ini kan bisnis kebutuhan. Di mana bisnis kebutuhan tuh saya bisa tentukan. Saya tuh contoh gini ya, waktu pandemi ini kan yang ramai kan sembako, bener kan? Waktu lagi ramai sembako ini, saya fokus sama sembako. Nah, terus yang barang-barang yang tidak berkaitan sama pandemi, yang kurang gara pandemi, contoh fashion, saya kurangin. Saya jual fashion, saya jual tas, saya jual arloji, segala macam di supermarket saya ya. Saya kurangin, karena itu barang-barang fashion tentu saja pasti berpengaruh dalam pandemi ini. Nah, jadi apakah saya potensial winner? Itu bisa iya, bisa enggak. Tergantung cara kita tuh strateginya gimana dalam menghadapi pandemi ini. Karena kalau kita telat switch, telat ganti peluang, itu repot loh. Kita terlanjur PO banyak barang-barang, ternyata orang-orang tuh gara-gara pandemi tuh takut beli ini loh. Jadi kita langsung segera switch. Saya langsung fokus sama minuman kesehatan, terus fokus sama sembako, sama beras, sama minyak goreng, mie instan. Benar jadi alat kebutuhan atau penyambung hidup. Saya kurangin beberapa barang-barang yang sifatnya tuh tersier, yang happy gitu, yang sifatnya tuh kurang diminati saat pandemi. Begitu. Jadi ya betul, tergantung strateginya kita dalam menghadapi pandemi ini. Gitu nah, sih. Bocorin strateginya apa kali ini? Gimana? Strateginya apa selama pandemi COVID-19 ini? Pandemi strateginya gini, kalau saya tuh kan pakai database ya. Kan saya kan tahu item-item Pareto itu adalah item-item 20% item yang mempengaruhi 80% omset saya. Nah, saya fokus sama item-item Pareto itu. Nah, saya juga fokus sama Betul. Kenapa kok begitu? Karena gini, saat pandemi itu dana kita terbatas, tenaga terbatas, waktu terbatas, kan ada PSBB sama macam. Kita harus pinter-pinter memilih item-item mana yang menyumbang omset paling besar bagi perusahaan kita. Nah, kalau kita fokus sama semua item, itu kewalahan sendiri gitu loh. Terlalu banyak itemnya kewalahan sendiri. Nah, kedua, saya juga nggak fokus sama pelanggan-pelanggan saya yang Pareto, yang benar-benar pelanggan-pelanggan ini memberikan saya omset terbesar. Nah, kenapa begitu? Karena terus terang, Marta, kalau kita melayani semua pelanggan, kita pasti juga akan kewalahan, gitu loh. Satu sisi belum lagi ada piutang yang tersendat, ya kan, tagihan yang tersendat, belum lagi ada barang-barang yang expired. Itu akan jadi sebuah problem sendiri di saat pandemi. Ya lain kalau situasi lagi bagus ya, situasi lagi bagus, ekonomi lagi bagus, itu kita bisa serakah gitu loh, untuk ngambil barang, untuk agresif, ayo ambil barang, terus kita jual barang juga maksa-maksa orang ngambil barang. Tapi situasi yang kayak pandemi ini, kita harus main cantik gitu loh. Kita harus bisa ritme PO-nya kita sesuaiin, barang-barang apa saja yang kiranya nih pengaruhnya besar. Barang-barang mana yang kalau tidak ada pun itu nggak pengaruh. Nah, pelanggan mana yang bayarnya enak, lancar. Pelanggan mana yang kalau ngambilnya cuma dikit-dikit doang, tapi ceritanya minta ampun, itu juga ada. Jadi kita harus benar-benar seleksi ketat dua hal itu. Satu, barang atau jasa yang kita jual. Kedua,
pelanggan juga kita harus pilih yang benar-benar bagus. Itu doang sih kalau saya dagang ya, dunia dagang ya. Begitu. Berarti bisa dibilang bisnis grocery itu ya menang dong kok ya kalau di pandemi COVID-19 ini. Maksudnya bisa jalan Ya, kan? betul. Masih jalan. Betul, masih bisa jalan, betul. Masih bisa jalan. Tergantung strateginya kita ini ya. Kalau tidak kayak apa, nggak sama kayak hotel. Kalau hotel kan, aduh pasti pusing tuh, setengah mati juga tuh. Begitu. Oke, ini ada yang nanya nih kok. Sistem kasirnya pakai aplikasi apa? Boleh di-sharingkan nggak ini? Nanti aku DM ya. Aku DM. Oke, imas.sofi di DM sama Kuniko ya nanti ya. Oh iya, tadi pertanyaan chatnya belum dijawab. Nggak bisa dimunculin lagi karena aku udah close. What is your why in life, Ko? What is your why in life? Apa faktormu? Saya gini nih ya, Nadia. Nadia ini kan sama-sama hobi belajar ya. Dalam bisnis ini, hal yang utama menjadi alasan saya bisnis itu saya ingin benar-benar menjadi sesuai dengan nama PT saya ya. Boge Kanal Sejahtera. Boge itu artinya besar. Kanal itu saluran, channel ya. Sejahtera itu kan tahu sendiri ya, kemakmuran. Jadi Boge adalah saluran dari kesejahteraan. Itu adalah nama perusahaan saya. Nah itu why saya, kenapa saya ingin berbisnis? Ya, karena saya ingin itu mewujudkan mewujudkan doa di balik nama PT saya itu nih ya. Itu yang menggerakkan saya sini ya untuk benar-benar bisa berbisnis dengan cara yang benar gitu loh, cara yang legal, cara-cara yang baik di mata dunia maupun di atas itu sih. Mantap. Itu baik saya. Kalau baik saya dalam bekerja ya, gara-gara saya juga punya tanggungan ya Marta. Kan saya jadi kepala keluarga juga. Ya benar kan. Jadi kalau saya nggak munafik lah. Saya kerja ini juga karena saya juga punya tanggung jawab banyak di keluarga saya. Saya punya istri, punya anak yang harus dihidupi gitu kan. Jadi kita harus bisa memberikan kehidupan yang baik buat keluarga kita. Begitu. Siap. Thank you banget. Ya, berikutnya juga. Oh iya. Oke, thank you Marta, thank you. Ya, thank you sudah mau sharing. Semoga menginspirasi semua orang dan Amin. Marta, thank you waktunya. Ya, thank you. Dan Marta sendiri pun yang jadi moderator pun juga terinspirasi dari Koniko loh. Hebat, Paul. Amin Marta. Thank you. Siap, bye. God bless you Marta. Bye. Yo, thank you.